思っているのか。何してるの？ Season ini jadi lanjutan dari kekacauan besar setelah insiden Shibuya kemarin. Jadi fokus utamanya ada di permainan maut yang disebut Culling Game yang dirancang sama Kenjaku. Di kondisi kayak gini, Itadori Yuji sama Fushiguro Megumi harus siap bertarung lawan para penyihir lain. Tujuannya jelas buat nyelamatin Sumiki dan juga ngebebasin Gojo Satoru. Scene dibuka dengan Yuji yang lagi sibuk cuci tangan di wastafel. Kelihatan banget dia tegang, soalnya darah di tangannya susah banget untuk hilang. Sebelumnya Yuji sempat dikejar sama kutukan gede banget. Monster itu terus ngejar dan berusaha nangkep dia, tapi agak kesulitan karena badannya terlalu gede. Sementara itu Yuji masih bisa kabur dengan cukup santai. Dia lari, nabrak kaca gedung, terus pindah ke gedung lain buat ngehindar. Tapi si kutukan nggak nyerah gitu aja, dia terus ngejar Yuji tanpa henti. Sampai akhirnya Yuji bener-bener ketangkep. Dia dicengkeram sama si monster dan langsung dibawa terbang tinggi ke udara. Tapi yang bikin bingung, Yuji tiba-tiba mental gitu aja dan si kutukan malah kehilangan satu lengannya. Monster itu jatuh dan langsung nimpa Yuji. Nah, entah dari mana tiba-tiba Yuta Okutsu muncul dan langsung nyoba nusuk Yuji pakai katananya. Shin langsung pindah ke markas keluarga Zenin. Di sana, Naoya Zenin alias penyihir Jujutsu tingkat 1 lagi santai ngobrol sama seorang wanita yang kemungkinan besar adalah ibunya Maki dan Mei. Gak lama kemudian, Naoya ketemu sama anggota Zenin lain yaitu Ogi dan Jinichi. Ternyata mereka lagi kumpul bersama Naobito alias kepala keluarga Zenin yang udah meninggal. Dengan pede banget, Naoya langsung ngumumin kalau dia yang bakal jadi penerusnya. Suasananya sempet panas nih, apalagi Naoya juga terang-terangan ngeremehin Ogi dan Jinichi yang dia anggap enggak becus. Untungnya ketegangan itu kepotong pas Furudet datang buat bacain wasiat dari Naobito. Di situ dijelasin kalau Naoya memang ditunjuk jadi kepala keluarga berikutnya dan bakal megang semua aset Zenin, termasuk pusaka terkutuk yang disimpan di gudang SMK Jujutsu. Tapi dalam urusan ngatur pusaka itu dia tetap harus kerja bareng Ogi dan Jinichi. Belum selesai sampai situ, ada tambahan yang bikin suasana makin enggak enak. Kalau Gojo Satoru mati atau kehilangan akalnya, sesuai perjanjian lama dengan Toji Fushiguro, Megumi bakal ditarik balik ke keluarga Zenin dan langsung diangkat jadi kepala keluarga. Semua aset juga otomatis pindah ke Megumi. Jelas aja, Naoya langsung kesel dengarnya. Dia makin nyinyir ke Ogi dan Jinichi, nyebut mereka nggak punya nyali karena bisa-bisanya ngebolehin orang luar kayak Megumi jadi pemimpin. Terus dia nanya, Megumi sekarang di mana? Si wanita tadi bilang kalau kemungkinan Megumi lagi di Tokyo bareng Itadori Yuji. Awalnya Naoya nggak kenal Yuji, tapi begitu tahu kalau Yuji itu wadahnya Sukuna, dia langsung ambil keputusan dong. Tanpa pikir panjang dia mau pergi ke Tokyo buat ngehabisin Yuji sekalian Megumi. Walaupun Tokyo sekarang lagi kacau penuh kutukan, Naoya sama sekali enggak peduli. Buat dia yang penting cuma satu, enggak ada orang lain yang boleh jadi kepala keluarga Zenin selain dirinya. Di sisi lain Yuji lagi ngobrol sama Choso. Dia bilang kalau dia ngerasa kekuatan Sukuna makin lama makin gede aja. Dan itu bikin dia enggak tenang. Soalnya menurut Yuji, Sukuna kayak lagi nyiapin sesuatu yang buruk buat Megumi. Menariknya, Choso sendiri nggak marah sama sekali, meskipun Yuji yang dulu ngalahin Eso dan Kechizu. Buat dia, itu semua cuma kejadian yang nggak bisa ditebak. Akhirnya mereka berdua jalan bareng ke pusat kota, niatnya buat ngurangin jumlah roh kutukan yang makin liar. Pas lagi di jembatan laut, Yuji tiba-tiba nepuk tangannya, kayak mancing kutukan buat muncul. Begitu para monster itu datang, dia langsung tancap gas buat ngehindarin serangan mereka.
Kutukan-kutukan lain terus bermunculan tanpa henti dan ngejar Yuji. Dia pun terus lari tanpa nengok ke belakang sampai akhirnya masuk ke lorong bawah tanah. Di situ dia langsung teriak ke Choso buat nyerang. Gak pakai lama, Choso langsung ngeluarin teknik darahnya dan ngehancurin semua kutukan yang lagi ngejar Yuji. Pas ada satu kutukan nyoba nyerang Choso dari belakang, Yuji langsung nyamperin dan ngasih pukulan keras yang bikin kutukan itu langsung tumbang. Choso pun ngaku kalau sekarang energi kutukan Yuji jauh lebih kuat dibanding waktu mereka dulu berantem. Bahkan secara fisik, Yuji juga kelihatan makin gak masuk akal kuatnya, padahal kondisinya belum sepenuhnya pulih. Tiba-tiba muncul Naoya. Kehadirannya jelas bikin Yuji dan Choso langsung waspada. Sebenarnya, Naoya datang bukan buat mereka, tapi mau ngurus Megumi. Cuma ya, dia juga nggak bakal ngebiarin Yuji sama Choso berkeliaran bebas. Apalagi Yuji sekarang udah dijatuhi hukuman mati sama para petinggi. Tanpa basa-basi, Naoya langsung ngebut dan nyerang Yuji. Nggak terima Yuji diserang, Choso langsung maju buat nahan. Tapi masalahnya, Naoya ini cepet banget geraknya. Dia gampang hindarin serangan sambil terus ngeluarin pukulan bertubi-tubi yang bikin Choso hampir nggak punya kesempatan buat membalas. Kelihatan banget Yuji sama Choso mulai nyusun rencana buat ngalahin Naoya. Tapi belum sempet jalan, suasana langsung berubah jadi tegang banget. Tiba-tiba ada tekanan energi gede yang bikin Yuji mikir itu punya Goju Satoru. Ternyata salah, itu justru kekuatan Yuta Okutsu. Yuji langsung bingung, kok Yuta bisa muncul di situ sih? Sementara Choso malah makin waspada karena dia yakin banget Yuta datang buat ngehabisin Yuji. Di sisi lain, Naoya malah santai dan minta Yuta buat enggak nyerang dia, soalnya mereka satu pihak. Dia juga ngenalin diri sambil bilang kalau tujuan mereka sama, yaitu mengeksekusi Yuji. Ngelihat situasi makin bahaya, Choso langsung nyuruh Yuji untuk kabur. Dia tahu banget kemampuan Naoya soal kecepatan itu enggak main-main, dan kalau sampai ketangkep bakal repot banget. Choso pun siap nahan Naoya sendirian biar Yuji bisa lolos. Yuta langsung ngejar Yuji, tapi dia agak kaget juga karena ternyata Yuji cukup cepat buat imbangin jarak. Sementara itu Choso harus berhadapan sama Naoya yang super pede. Naoya ngeremehin banget teknik manipulasi darah milik Choso. Menurut dia selain teknik darah penusuk, sisanya nggak terlalu berbahaya. Bahkan dia bilang teknik itu butuh waktu buat disiapin, dan sebelum itu selesai dia yakin bisa ngalahin Choso duluan. Shin balik ke Yuji yang lagi nahan serangan katana Yuta mati-matian. Walaupun sempat lepas dari serangan, Yuji tetap harus jungkir balik ngadepin serangan Yuta yang brutal banget. Dari situ Yuji sadar secara kekuatan dasar Yuta mungkin kelihatan biasa aja. Tapi masalahnya cadangan energi kutukannya gila banget, bahkan jauh lebih banyak dari Gojo Satoru. Meski begitu, Gojo tetap unggul soal performa berkat kekuatan Sick Ice-nya. Tapi buat Yuji itu nggak terlalu ngaruh sekarang, karena dia tetap kewalahan banget lawan Yuta. Setiap serangan Yuta berasa mematikan. Walau terdesak, Yuji nggak mau tumbang di sini. Dia terus ngindar sambil mikir cara buat balikin keadaan. Dengan cepat, dia ngambil pisau survival dari dalam mobil. Walaupun dia belum benar-benar paham cara pakai senjata dengan energi kutukan, Yuji tetap nekat buat ngelawan Yuta cuma bermodal pisau kecil itu. Pisau yang dipakai Yuji hancur dan tubuhnya juga kena tebasan. Tapi di tengah kondisi itu, Yuji masih sempat ngebalas dengan cara nendang sampai katananya Yuta patah. Yuta sempet kaget tapi langsung sadar juga. Ya wajar sih, Yuji kan muridnya Gojo, nggak mungkin gampang ditumbangkan. Ngelihat Yuta udah nggak pegang senjata, Yuji jadi agak pede. Dia langsung maju lagi buat nyerang. Tapi belum sempet ngapa-ngapain, tiba-tiba muncul tangan raksasa yang langsung nahan tubuhnya. Yuji jelas kaget banget, soalnya itu kutukan kuat yang langsung ngekunci dia sampai nggak bisa gerak sama sekali. 何してるの？なんだこいつ、式神。ごめんね。 Sementara itu di tempat lain, Naoya masih terus ngegas dan ngasih pukulan bertubi-tubi ke Choso. Choso sampai kewalahan dan hampir nggak bisa ngelawan.
Setiap kali Choso nyoba ngebales, Naoya selalu berhasil ngehindar. Terus langsung nyerang balik dengan kecepatan tinggi. Pola gerak Naoya yang super cepat bikin Choso bingung banget, susah ditebak. Dia jadi makin terdesak karena belum mengerti teknik kutukan yang dipakai Naoya. Dalam kondisi kayak gitu, jelas Choso nggak bisa bebas pakai manipulasi darah di luar tubuhnya. Walaupun udah diajar habis-habisan, Choso tetap bangkit. Ketahanannya memang gila ya. Dia langsung ngeluarin teknik Sekirin Yakudosai buat ingkatin kekuatan fisiknya sampai maksimal. Dia malah langsung menghilang dari depan Choso. 君しつこいから使わせてもろたで。 Tapi ya, buat Choso nutup luka gitu mah masa sepele buat dia. Yang jadi masalah, Naoya ini tipe orang yang bakal ngelakuin apa aja buat ngejatuhin lawannya. Beda banget sama Choso yang sayang banget sama adik-adiknya, Naoya malah bener-bener benci sama saudaranya sendiri yang dia anggap lemah. Bahkan dia ngeremehin kakak-kakaknya sendiri, parah sih. Choso sampai bingung denger itu, soalnya menurut dia mau kakak lo kuat atau enggak tetap aja dia itu panutan. Nah, Choso sendiri ngerasa dia dulu enggak punya panutan dan sering salah langkah. Tapi justru karena itu dia berusaha keras jadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Tanpa disadari ternyata Choso udah nyebarin darahnya kemana-mana. Naoya langsung gercep ngindar, tapi dia juga heran. Gimana ceritanya? Choso masih kuat, padahal darahnya udah keluar sebanyak itu. Darahnya Choso kayak ombak, terus ngejar Naoya kemanapun dia lari. Mau kabur gimana juga, ujung-ujungnya Naoya tetap masuk ke area serangan darah penusuk. Tapi anehnya, walaupun udah kepepet, Naoya malah santai bahkan senyum. Tapi dia mulai bingung juga kenapa Choso belum ngelepas serangan utamanya. Ternyata Choso cuma lagi nunggu momen yang pas. Begitu waktunya tepat, langsung deh dia ngeluarin jurus andalannya, Choso Jinsai. Ini jurus orisinal yang udah dia latih lebih dari 150 tahun. Gila nggak tuh? Darahnya langsung meledak ke segala arah dan kena Naoya telak. 生地に染み取る血を固定しとんのか。イエスで作った動きをトレースする。打ってこうへんねや。 Naoya langsung kena efeknya sampai kelihatan bener-bener drop. Nah, pas Choso mau ngehabisin dia, tiba-tiba Yuta nongol dari belakang sambil nyeret tubuhnya Yuji. Gak lama setelah itu, Naoya tiba-tiba muntah darah. Dia sendiri sampai bingung, kok serangannya Choso bisa separah itu ya efeknya. Di situ Yuta nawarin bantuan buat nyembuhin Naoya pakai teknik pembalik kutukannya. Tapi ya nggak gratis juga sih. Naoya harus mau lapor ke petinggi Jujutsu kalau Yuji udah dieksekusi. Scene lalu flashback ke masa lalu. Waktu Yuji masih bayi, dia kayak ngelihat kenangan soal ayahnya, yaitu Jin Itadori, yang lagi debat sama kakeknya alias Wasuke. Si kakek ini ngingetin Jin buat nggak deket-deket sama Kaori karena dia ngerasa bakal ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Wasuke makin ngotot, dia bilang kalau Kaori itu sebenarnya udah meninggal. Tiba-tiba sosok Kaori muncul di belakangnya bikin suasana semakin serem. Setelah lihat wajah ibunya, Yuji langsung kayak bangun di tempat yang enggak jelas. Dia langsung waspada, apalagi pas lihat Yuta duduk di depannya sambil natap serius. Anehnya, Yuta malah kelihatan lega banget lihat Yuji masih hidup. Sambil senyum, dia mulai jelasin kalau sekitar bulan September, Gojo sempat ketemu dia dan nitipin Yuji. Jadi ternyata semua ini cuma sandiwara. Yuta pura-pura ngeeksekusi Yuji, soalnya Gojo udah punya firasat buruk soal masa depan. Makanya dia nitipin murid-murid SMK Jujutsu ke Yuta. Tapi yang paling dia tekankan itu adalah si Yuji, karena nasib mereka mirip, sama-sama pernah ada keputusan buat dieksekusi. Akhirnya Yuta yang ngajuin diri buat jadi Algojo Yuji, karena menurut dia itu cara paling aman. Tapi biar petinggi Jujutsu percaya, dia harus bikin sumpah pengikat dulu sebagai bukti kalau dia serius. Di akhir penjelasannya, Yuta cuma bisa minta maaf, karena dia memang sempat membunuh Yuji. Jadi kenapa Yuji masih hidup? Ternyata sebelum semuanya kejadian, Yuta udah siapin teknik pembalik kutukan. Pas jantungnya Yuji sempat berhenti, Yuta langsung gercep nyembuhin dia pakai teknik itu.
Emang sih, kemungkinan besar sandiwara ini bakal ketahuan juga sama si petinggi. Tapi setidaknya sekarang mereka nganggep eksekusi Yuji itu udah kelar. Yuji sendiri ngerasa agak lega waktu tahu Yuta ternyata ada di pihaknya. Gak lama, Megumi datang dan langsung nyuruh Yuji balik ke SMK Jujutsu. Tapi Yuji nolak. Dia ngerasa nggak bisa nerima semuanya begitu saja. Apalagi setelah apa yang dia lakuin waktu dikontrol Sukuna. Banyak korban yang jatuh gara-gara itu. Akhirnya mereka berdua sempet debat. Megumi coba nenangin Yuji. Dia bilang itu bukan sepenuhnya salah Yuji. Walaupun semuanya udah kejadian, bukan berarti Yuji harus nyerah gitu aja. Malah sekarang Yuji punya alasan buat tetap bertahan, setidaknya buat ngejaga Megumi. Soalnya Kamo Noritoshi lagi bikin permainan gila di mana para penyihir Jujutsu dipaksa saling bunuh. Game ini dikenal sebagai Culling Game. Parahnya lagi, Sumiki juga ikut kejebak di dalam permainan itu. Makanya Megumi bener-bener butuh bantuan Yuji buat nyelamatin dia. Permintaan itu jelas bikin Yuji kepikiran dan akhirnya dia mulai luluh buat bantu Megumi. Nah, ini dia aturan dasar di Culling Game. Pertama, setelah seseorang membangkitkan teknik kutukannya, dia wajib daftar ikut game ini di salah satu koloni dalam waktu 19 hari. Kedua, kalau nggak ngikutin aturan itu, teknik kutukannya bakal dihapus. Ketiga, orang biasa yang masuk ke dalam koloni otomatis bakal jadi pemain dan dianggap ikut serta dalam game ini. Keempat, pemain bisa dapat poin dengan cara ngebunuh pemain lain. Kelima, jumlah poin dari tiap nyawa ditentuin sama penguasa game. Biasanya penyihir dihargai 5 poin, sedangkan non-penyihir cuma 1 poin. Intinya sih, ini bukan sekedar game biasa, tapi bener-bener permainan hidup dan mati. Lanjut ya, makin gila nih aturannya. Jadi yang keenam, pemain bisa tukerin 100 poin buat nego sama si penguasa game, biar bisa nambah aturan baru. Tapi ingat, poin dari nyawa sendiri enggak dihitung ya. Ketujuh, si penguasa game wajib nerima aturan baru itu selama nggak ngasih dampak jangka panjang ke sistem gamenya. Terus yang kedelapan, kalau poin seseorang pemain nggak berubah selama 19 hari, siap-siap aja teknik kutukannya bakal dihapus. Di tengah obrolan itu Yuji bilang ke Yuta kalau Sukuna kayaknya lagi nyiapin sesuatu yang nggak beres buat Megumi. Dia bisa ngerasain itu karena sebelumnya dipaksa makan beberapa jari Sukuna sekaligus. Sekarang total udah ada 15 jari di dalam tubuhnya. Kalau sampai nambah 5 lagi, Yuji sendiri nggak yakin dia masih bisa ngendaliin tubuhnya. Makanya Yuji ngomong jujur ke Yuta kalau suatu saat dia beneran berubah jadi Sukuna, dia minta Yuta buat langsung ngehabisin dia tanpa ragu. Yuta pun setuju demi kebaikan semua orang. Nah, buat langkah selanjutnya, Megumi nyaranin mereka ke SMK Jujutsu buat ketemu Master Tengen. Katanya banyak jawaban ada di sana, termasuk soal gimana cara ngebebasin Gojo Satoru. Di sisi lain, Yuji juga kelihatan terpukul banget waktu dengar kabar tentang Nobara dari Megumi. Kondisinya emang parah, tapi Yuji berusaha tetap kuat dan nerima kenyataan itu. Tiba-tiba Choso muncul dari balik bayangan. Dia bilang punya ide buat ngelewatin penghalang milik Tengen. Mereka bakal pakai trik yang mirip kayak yang dulu dipakai Mahito waktu berhasil nyolong jari Sukuna. Nggak lama kemudian Yuji akhirnya ketemu Maki sama Yuki di SMK Jujutsu. Setelah pertarungan sebelumnya, kondisi Maki lumayan parah. Yang bikin makin ribet, lukanya itu nggak bisa disembuhin. Bahkan pakai teknik membalik kutukan sekalipun. Habis ngobrol bentar, Choso langsung mulai jelasin rencananya. Jadi di jalur menuju koridor bintang ada tempat penyimpanan pusaka terkutuk. Nah, di situ tersimpan sisa-sisa tubuh adik-adiknya Choso, kayak Noranso, Soso, Tanso, Sanso, Kotuso, dan lainnya. Walaupun cuma jasad, tapi itu cukup buat Choso ngerasain keberadaan mereka. Akhirnya mereka semua lanjut jalan menuju koridor bintang. Choso bisa ngerasain posisi adik-adiknya ada di dalam sebuah bangunan. Dia juga sempat janji nanti bakal balik buat jemput mereka semua. Mereka terus jalan sampai masuk ke sebuah ruangan utama yang terang banget. Tapi anehnya kosong, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Master Tengen muncul gitu aja.
Semuanya jelas langsung diam, gak ada yang ngomong. 帰るのか宿儺の器 Pengen nyapa satu persatu, tapi anehnya dia nggak nyapa Yuki. Jelas aja bikin suasana jadi agak canggung. Ternyata Tengen nggak nyapa Yuki karena mereka sebenarnya udah pernah ketemu sebelumnya. Lebih lanjut, Tengen juga ngejelasin kalau dia sampai nyegel makam koridor bintang karena curiga Yuki mungkin ada hubungan sama Kamo Noritoshi alias Kenjaku. Dengan santainya Yuji malah nanya, kenapa sih penampilan Tengen jadi aneh begitu? Tengen pun jawab, dia itu memang abadi tapi bukan berarti awet muda. Dia udah hidup lebih dari 500 tahun. Nah, sekitar 12 tahun yang lalu dia gagal nyatu sama wadah plasma bintang. Gara-gara itu proses penuaannya jadi makin cepat dan kesadarannya juga mulai memudar. Terus Megumi langsung nyampein tujuan mereka datang. Intinya, mereka pengen tahu apa sih sebenarnya rencana Kenjaku, sama gimana cara ngebuka Prison Realm buat ngebebasin Gojo. Tengen bilang dia bakal jawab, tapi ada syaratnya. Dari Yuta, Yuki, dan Susu, minimal 2 orang harus tetap di situ buat jadi pengawalnya. Jelas aja semua langsung bingung, lah Tengen kan abadi, kenapa masih butuh dijaga? Yuki juga ngerasa aneh soalnya Tengen nggak langsung jelasin alasannya, apalagi soal berapa lama mereka harus jagain dia. Akhirnya Tengen mulai buka suara dan jelasin dari awal, terutama soal Kenjaku. Jadi tujuan utama Kenjaku itu sebenarnya pengen maksa evolusi seluruh manusia di Jepang. Masalahnya dia kekurangan energi kutukan buat ngejalanin itu. Dia juga ngerasa kalau harus ngubah satu-satu orang jadi penyihir itu nggak efektif. Makanya dia punya ide gila, yaitu nyatuin semua manusia sama Tengen. Padahal harusnya yang bisa nyatu sama Tengen cuma wadah plasma bintang aja. Tapi karena udah kejadian insiden 12 tahun yang lalu, Tengen sekarang udah berevolusi. Bahkan bisa dibilang dia udah bukan Tengen yang dulu lagi. Dengan kondisi yang sekarang, kemungkinan buat ngegabungin Tengen sama seluruh manusia itu jadi mungkin banget. Efeknya juga nggak main-main karena evolusi itu jiwa Tengen sekarang kayak tersebar di mana-mana. Langit, bumi, semuanya bagian dari dia. Kalau manusia nyatu sama Tengen bisa jadi mereka bakal jauh melampaui penyihir Jujutsu biasa. Tapi di sisi lain itu juga bahaya banget. Tengen selama ini nahan semuanya pakai teknik penghalangnya biar tetap waras dan punya bentuk. Kalau manusia ikut berevolusi dan ada satu yang lepas kendali, itu bisa jadi bencana besar. Nggak bakal ada lagi batas antar individu, kebencian bisa nyebar cepet banget. Dan bayangin aja 100 juta manusia dengan emosi kacau bakal numpahin semuanya ke dunia. Tengen sendiri juga nggak ngerti kenapa Kenjaku maksa banget ngejalanin rencana itu. Padahal sebenarnya dia masih punya pilihan buat nolak proses penggabungan tersebut. Nah, disinilah masalah besarnya mulai kelihatan. Setelah berevolusi, Tengen ini jadi lebih mirip kutukan daripada manusia. Artinya dia sekarang bisa jadi target teknik manipulasi roh kutukan miliknya Kenjaku. Begitu dengar itu, semuanya langsung kaget. Soalnya kalau kekuatan Kenjaku makin berkembang, ada kemungkinan Tengen bisa diserap dan dikontrol sama dia. Itu juga yang jadi alasan kenapa tubuh asli Tengen nolak semua yang masuk ke makam koridor bintang. Dia lagi jaga diri banget. Kenjaku sendiri memang bukan lawan sembarangan. Tengen juga nggak tahu kapan tempat itu bakal berhasil ditembus. Makanya dia butuh pengawal buat jaga-jaga. Lebih gilanya lagi, Kenjaku ternyata punya hubungan sama Suguna. Dan dari yang diketahui, dia udah hidup sebagai penyihir selama kurang lebih 1000 tahun. Yuki pun langsung nanya, kenapa baru sekarang lu jelasin semua ini sih? Tengen akhirnya buka-bukaan. Dia bilang dirinya wadah plasma bintang dan pengguna Sick Ice itu terikat sama semacam hukum sebab akibat. Dulu Kenjaku pernah 2 kali dikalahkan sama pengguna Sick Ice. Di percobaan kedua, Kenjaku mainnya makin brutal. Dia sampai ngebunuh wadah plasma bintang dan pengguna Sick Ice bahkan sebelum mereka sempat tumbuh sekitar sebulan setelah lahir. Tapi anehnya pas hari penggabungan tiba, 2 sosok itu tetap muncul lagi. Dari situ Kenjaku akhirnya ganti strategi. Kalau sebelumnya dia coba ngebunuh, sekarang dia milih buat nyegel targetnya ke dalam Prison Realm.
Terus sekitar 12 tahun lalu ada kejadian yang benar-benar di luar dugaan. Toji Zenin muncul dan ngerusak hukum sebab akibat itu. Dia punya heavily restriction, jadi benar-benar bebas dari energi kutukan. Dialah yang jadi penyebab kematian wadah plasma bintang waktu itu. Belum lagi ada Geto Suguru yang punya teknik manipulasi roh kutukan. Tanpa disadari, semua kepingan puzzle selain Prison Realm udah terkumpul. Dan 6 tahun setelah itu, Kenjaku akhirnya berhasil dapetin Prison Realm. Sejak saat itu, dia mulai ngejalanin Culling Game sebagai langkah awal sebelum rencana besarnya alias penggabungan manusia dengan Tengen bener-bener dijalankan. Jadi sebenarnya Culling Game itu cuma semacam persiapan buat rencana besarnya Kenjaku, yaitu ngegabungin seluruh manusia sama Tengen. Energi kutukan para pemain dipakai buat menjalankan ritual itu. Tapi dari aturan game nomor 7, mereka sadar kalau Kenjaku ternyata bukan game master yang sebenarnya. Jadi walaupun Kenjaku dibunuh, game ini belum tentu berhenti. Culling Game cuma selesai kalau semua pemain mati atau berhenti ikut dan akhirnya tewas. Karena itu Yuji dan yang lain harus ngumpulin 100 poin supaya bisa nambah aturan baru. Mereka pengen nyelamatin Sumiki dan para non-penyihir biar bisa keluar dari game. Sekalian cari cara buat ngebebasin Gojo. Sementara itu, Yuki sama Choshu milih tinggal buat jagain Master Tengen. Yuki pengen ngobrol lebih jauh sama Tengen, sedangkan Choshu mau balas dendam kalau Kenjaku muncul. Terus Tengen ngasih mereka sisi belakang Prison Realm yang jadi kunci buat ngebebasin Gojo. Tapi buat ngebuka segelnya mereka butuh salah satu dari 2 benda spesial, yaitu tombak pembalik surgawi atau tali hitam. Sayangnya dua-duanya udah nggak ada. Tombaknya udah dihancurin Gojo dari dulu dan tali hitam juga udah dihapus sama dia. Tengen akhirnya ngasih tahu kalau masih ada cara buat ngebebasin Gojo. Ada penyihir dari 1000 tahun lalu bernama Kurusuhana alias Angel. Dia punya teknik kutukan yang bisa ngebatalin teknik lain. Jadi kemungkinan besar dia bisa buka Prison Realm. Sekarang Hana ada di koloni Tokyo bagian timur. Tapi karena penghalang Culling Game nolak Tengen, dia nggak bisa nyari info lebih detail soal Hana. Tengen juga jelasin kalau ada 10 koloni Culling Game di Jepang. Dan game ini bakal berlangsung sekitar 2 bulan. Sumiki sendiri cuma punya waktu sekitar 10 hari sebelum dipaksa ikut permainan itu. Kalau ada pemain yang nolak ikut, ujung-ujungnya bakal mati juga. Untungnya, orang biasa yang udah masuk penghalang masih dikasih 1 kesempatan buat keluar. Setelah ngerti situasinya, mereka langsung bagi tugas. Yuki dan Choshu tetap tinggal buat jagain Tengen. Maki balik ke keluarga Zenin buat ambil pusaka terkutuk. Apalagi sekarang Megumi udah jadi kepala keluarga Zenin. Sementara itu, Yuta masuk lebih dulu ke koloni buat cari informasi dan mencegah kekacauan. Tapi komunikasi bakal susah karena penghalang bikin sinyal menjadi hilang. Di sisi lain, Yuji sama Yuta juga jadi agak canggung. Soalnya Yuta pernah janji bakal ngabisin Yuji kalau Sukuna sampai ngambil alih lagi. Terakhir, Maki bilang kalau Yuji dan Megumi bakal nyari Hakari Kinji alias murid kelas 3 SMK Jujutsu yang lagi diskors. Maki langsung negesin kalau Yuji dan Megumi wajib ngajak Hakari Kinji untuk gabung. Bahkan, Yuta bilang kalau kadang kekuatan Hakari bisa lebih gila dari dirinya. Sebelum pisah, Yuji sempat ngucapin terima kasih ke Choshu karena udah banyak bantuin dia. Choshu pun kelihatan lega dan cuma berharap Yuji bisa selamat dari semua pertarungan nanti. Di sisi lain ada cowok bernama Takabafu Mihiko yang lagi gagal total pas audisi komedian. Temannya sampai nyuruh dia berhenti ngejar mimpi jadi pelawak karena dianggap enggak berbakat. Tapi ternyata di balik itu semua, Takaba adalah salah satu pemain Culling Game. Sementara itu, Maki balik ke rumah keluarga Zenin. Bukannya disambut baik, Naoya malah langsung ngehina kondisi tubuh Maki yang penuh luka. Dia bilang wajah dan tubuh Maki udah nggak mungkin normal lagi. Maki cuma balas dingin dan enggak terlalu peduli. Pas mau masuk gudang senjata, ibunya sempat nyoba ngehentiin dia. Tapi Maki tetap lanjut karena sekarang Megumi udah resmi jadi kepala keluarga Zenin sesuai wasiat Naobito.
Awalnya Megumi sendiri nolak posisi itu karena ribet banget. Tapi akhirnya dia nerima juga. Apalagi status itu bisa ngasih akses ke informasi penting soal keluarga besar Jujutsu dan markas pusat. Maki tetap jalan tanpa peduli omongan ibunya. Kelihatan banget kalau hubungan mereka emang dingin sejak dulu. Maki akhirnya buka segel gudang senjata, tapi anehnya di dalam sana bapaknya ternyata udah nungguin. Shin pindah ke Naoya sama Jinichi. Di situ Jinichi bilang kalau sebenarnya Megumi lebih pantas jadi kepala keluarga Zenin dibanding Naoya. Tapi walaupun begitu dia juga nggak sepenuhnya nolak Naoya. Menurut Jinichi, Megumi bisa aja bikin hubungan keluarga Zenin sama keluarga Gojo jadi lebih baik. Masalahnya keluarga Zenin nggak rela kalau semua aset jatuh ke Megumi. Apalagi sekarang Gojo udah disegel, mereka takut kalah dalam perebutan kekuasaan. Parahnya lagi, mereka malah nyusun rencana buat ngehabisin Megumi, Maki, dan Mei demi kepentingan klan Zenin. Dan ternyata ide gilanya datang langsung dari Ogi Zenin. Balik lagi ke Maki, bapaknya bilang kalau gudang itu udah enggak nyimpan senjata terkutuk lagi. Ternyata Ogi juga udah nyerang Mai sampai enggak berdaya. Maki langsung maju dan ngeluarin Ryokotsu, senjata buatan Juzo Kumiya. Awalnya Maki unggul dan berhasil mecahin pedang Ogi, tapi anehnya Ogi masih bisa nyerang walaupun pedangnya udah patah. Ternyata dia ngelapisin pedangnya pakai teknik kutukan. Ogi juga mulai ngeluarin kekesalannya karena gagal jadi kepala keluarga Zenin. Dia nyalahin Maki dan Mei yang dianggap enggak berguna. Gak lama Ogi langsung ngebuang Maki dan Mei ke ruangan gelap buat hukuman. Tempat itu dipenuhi roh kutukan tingkat 2. Selama Ogi ada di sana, roh-roh itu takut keluar. Tapi begitu dia pergi, Maki dan Mei bakal langsung jadi santapan mereka. Menurut Ogi, penyihir Jujutsu itu harus terus melatih tubuh dan memperkuat diri pakai energi kutukan. Makanya dia nganggep kekuatan Maki biasa aja, karena secara fisik semua orang juga bisa kuat. Setelah ngomong gitu, Ogi ninggalin Maki dan Mei dalam kondisi sekarat. Darah Maki terus ngalir, sementara Mei masih berusaha ngegapai kakaknya pakai sisa tenaga yang dia punya. Nggak lama kemudian Maki tiba-tiba sadar dan ngelihat dirinya ada di pantai bareng Mei. Di situ Mei bilang kalau dia bakal mati. Dia juga akhirnya ngomong soal kenapa anak kembar dianggap buruk di dunia Jujutsu. Karena mereka dipandang sebagai satu individu yang sama. Mei bilang selama dia masih hidup, kekuatan Maki enggak bakal pernah sempurna. Maki jelas nggak terima dan tetap pengen nyelamatin adiknya. Tapi akhirnya Mei ngasih seluruh energi kutukan dan jiwanya ke Maki. Sebelum menghilang, dia cuma minta satu hal, hancurin seluruh klan Zenin. Ternyata Mei juga ninggalin Split Soul Katana buat Maki. Di saat yang sama roh-roh kutukan mulai bermunculan. Sementara itu Ogi tiba-tiba sadar kalau aura para kutukan di ruangan itu mendadak hilang semua. Dan saat itulah dia ngerasa lagi aura mengerikan yang selama ini coba dia lupain. Aura itu ternyata datang dari Maki. Di sisi lain, Ranta Zenin buru-buru ngabarin Naoya sama Jinichi kalau Maki ngamuk dan udah ngebunuh Ogi. Unit Kukuru pun langsung diterjunkan buat nangkep Maki. Gak butuh waktu lama, mereka nemuin Maki lagi jalan santai sambil bawa 2 pusaka tergodok. Pasukan Kukuru langsung ngepung dari segala arah. Tapi ya percuma, Maki langsung ngebantai mereka semua dengan tenang. Di situ seorang anggota Zenin lain langsung pakai teknik manipulasi bumi buat ngejebak Maki dengan tangan raksasa. Sempat ketahan sih, tapi Maki berhasil lepas dan langsung ngehantam Nobuaki tanpa ampun.
Ranta pun turun tangan, dia pakai teknik kutukan yang bikin mata raksasa muncul dan ngunci gerakan Maki cuma lewat tatapan. Shinichi langsung nyuruh Ranta nahan Maki sekuat mungkin sementara dia maju buat ngabisin Maki. Tapi gilanya, Maki masih bisa ngelawan tekanan teknik itu sampai Ranta sendiri kewalahan dan mulai berdarah. Ranta buru-buru nyuruh Shinichi cepat nyelesain semuanya. Dia sadar dulu keluarga Zenin masih selamat cuma karena Toji enggak jadi ngebantai mereka dan sekarang Maki udah berubah jadi monster yang setara sama Toji. Shinichi langsung nyerang pakai ribuan tinju energi kutukan yang brutal banget. Ledakannya sampai bikin area sekitar hancur, tapi tetep aja enggak ngaruh banyak. Maki dengan gampang nebas kepala Shinichi, sementara Ranta malah mati kena efek tekniknya sendiri. Enggak lama kemudian Naoya muncul. Sebagai pemimpin unit Hei, dia ngomel kalau Maki udah nggak punya hati karena tega ngebantai keluarganya sendiri. Naoya langsung nyerang pakai kecepatan gilanya dan menghajar Maki tanpa ampun. Teknik proyeksinya bikin serangan datang dari segala arah, tapi di tengah dihajar terus, Maki ternyata lagi baca pola gerakan Naoya. 放射術は過度に物理法則や軌道を無視する術式を重ねれば重ねるほど出す。立つわ俺や、あっち側に立つわ俺や。 Pas Naoya mau ngasih serangan penutup sambil sok pede bakal menang sekali hantam, tiba-tiba dia malah membeku sendiri selama 1 detik gara-gara batas teknik kecepatannya kena. 当時君は理解してへんか。 動きは作れない。同じく速度も術式発動。放射術を発動中の手のひ24回だろ。このリゼボンボン。 Walaupun begitu, Naoya ternyata masih hidup dan sempoyongan balik ke rumahnya. Kondisinya udah hancur banget sampai jatuh tersungkur. Tapi tanpa dia sadari, ibunya Maki muncul dari belakang dalam keadaan penuh luka juga. Tanpa banyak ngomong, wanita itu langsung nusuk punggung Naoya pakai pisau dapur. Akhirnya Naoya tewas bareng ibu Maki. 母さん。 Sementara itu, Maki pergi meninggalkan kediaman keluarga Zenin untuk selamanya. Nah, segitu dulu cerita kali ini ya. Menurut kalian gimana? Seru nggak animenya? Kalau suka nanti kita lanjut bahas lagi di video berikutnya. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.